夜车了没有 ？Vegetable 没有？投了30年。Bagaimana caranya mengatur keuangan jika uangnya tidak ada? Yo kerja no besi. Masa ngenteni ceblok dari langit. Uang itu tidak punya kaki, tidak punya sayap, jadi tidak bisa datang ke kantong kita sendiri. Ini dicemplungkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, duduhnya masih kebanyakan.阿公，今天转学就要去哪里？我们去文道岛上游学。啊？游学。邮局？干什么？看看。哎呀。有。在公司我里面去。这个是什么？就在这里公园里面玩哦，唱歌，然后送东西给我们，对不对？你也去唱一个歌吗？有啊，不是上一次我们也一起去吗？Baunya kelecing-kelecing, ada ee-nya empus di sini, Pak. Ini kalau konangan Pak Bos saya dimarahin karena tak cabutin suketnya, jadinya empusnya numpang di sini. 500这个是吧？那个100那个这个不这个什么对500块。500块。对，谢谢。谢谢。这个送阿公200块。谢谢你。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Weh, lali belum tak copkan. Yang barusan itu tadi itu loper koran ya teman-teman. Kan simbahnya itu langganan koran toh. Jadi kita bayarnya koran itu 300 NT setiap bulan atau kurang lebih sekitar 10 NT per hari ya. Itu kalau dirupiahin sekitar 140.000 rupiah untuk 1 bulan lopernya gitu. Biasanya datangnya kadang malam, kadang siang gini, nggak tentu. Pokoknya ya setiap 1 bulan sekali bayar 300 NT itu. Dan ini tadi tuh mbahnya itu semua acak gendirit seperti yang teman-teman lihat, pakai baju rapi, pakai sepatu. Tak tanyain mau kemana, katanya mau ke kantor pos Yoci, itu kantor pos ya. Terus tak tanyain mau ngapain, katanya ya pokoknya nggak membereskan sesuatu kayak gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Aku wis paham arahnya kemana, jadi aku selimur-selimurkan hari ini. Tadi mbahnya selesai sarapan itu kurang lebih jam setengah 11 ya, jam setengah 11, kemudian beliau ngajak berangkat ke kantor pos. Aku bilang gini, istirahat dulu lah, nanti kecapean. Kan ini tadi baru bangun tidur sudah olahraga, terus sarapan, nonton TV dan lain sebagainya. Jadi kecapean, istirahat dulu, nanti setelah selesai istirahat baru kita berangkat. Dan alhamdulillah mbahnya lupa. Nggak tahu ini tadi mbahnya ndelok-ndelok apa, yang penting mbahnya nggak ngajakin ke kantor pos kayak gitu aja. Ini tuh mangkok piring bekas sarapannya Simbah ya teman-teman.
Aku kalau habis cuci piring itu tak taruh di sini dulu terus baru tak pindahin ke sana. Kenapa rak piringnya ditaruh di atas mesin cuci? Karena tidak ada tempat sini buat masak ya teman-teman. Kalau sudah selesai masak nanti baru dipindahin ke sini. Terus kalau teman-teman bertanya kenapa kok mbahnya mau pergi ke kantor pos, kok saya nyelimur-nyelimur, karena di kantor pos itu ada tabungan simbah. Jadi kantor pos di sini itu ya kayak bisa menyimpan uang lah teman-teman, uang kayak uang pensiunan gitu. Dan nanti kalau tak anterin ke sana ya arahnya nanti mesti ke duitnya yang hilang seperti itu, makanya tak selimur-selimurkan. Walah bukaannya kok wangel temen. Ini buat mbahnya ya Pak Bos, hari ini mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra lagi. Jadi saya cuman masakin buat Simbah doang. Saya masih punya belendrang dan kemarin beli lauk juga dari toko Indo. Jadi ya wis rada santuy saya. Tapi ya harus belanja sih, soalnya saya nggak punya bawang baik, bawang jahat juga nggak punya. Nanti kalau typhoonnya datang lagi saya nggak punya stok sayuran teman-teman. Untuk sayurnya aku pakai sayur brokoli ini ya teman-teman. Ini tinggal ngambil 1 atau 2 batang gitu aja sudah cukup, karena mbahnya nggak terlalu suka makan sayur, tapi harus tetap makan sayur. Jadi ya tetap harus dipaksa buat makan sayur. Kalau nggak gitu nanti gizinya tidak tercukupi. Banyak teman-teman yang bertanya juga kepada saya, Mbak, Pak Bos sama Simbah itu nggak kerja, dapat duit dari mana buat bayarin saya, buat makan setiap hari itu dari mana, kayak gitu kan ya. Jadi saya jawab di sini ya, sebenarnya sudah pernah tak bahas. Mungkin teman-teman baru mengikuti saya makanya nggak tahu. Orang Taiwan atau orang Cina, ya pokoknya dimanapun orang Cina berada, mungkin pengaturan keuangannya kurang lebih sama ya. Jadi mereka ketika waktu masih muda itu, mereka itu motifnya itu kayak motifnya apa namanya, misinya itu kerja nabung kayak gitu. Jadi mereka itu menyisakan sebagian besar gajinya itu untuk tabungan masa tua teman-teman. Ya kurang lebihnya berapa ya saya kurang tahu lah ya. Pokoknya mereka itu selalu menabung untuk hari tua. Makanya orang sini tuh tua-tua duitnya banyak kayak gitu, soalnya waktu masih muda tuh mereka nabung kayak gitu. Dan sekarang itu banyak orang sini, orang Taiwan ini yang tidak mau menikah karena katanya menikah itu merepotkan. Jadi kalau menikah itu kan dia harus menghidupi istrinya, suaminya, kayak gitu. Pokoknya intinya harus sharing keuangan gitu. Terus apalagi kalau punya anak, kalaupun ada yang menikah biasanya tidak mau punya anak tapi memelihara kucing atau anjing kayak gitu, karena katanya kalau punya anak itu harus menyisihkan uang lagi untuk dana pendidikan, dan itu tidak murah, dana kesehatan dan itu juga tidak murah, dan dana-dana lainnya kayak gitu loh. Dan ketika mereka tua nggak mungkin kan jika mereka juga mengejepkan anaknya atau yo, orang sini tuh bukan generasi sandwich gitu loh, yang ketika sudah besar harus berbakti kepada orang tua, harus merawat orang tua dengan mengeluarkan uang gitu, enggak. Jadi kalaupun ada orang tua yang tinggal dengan anaknya seperti Pak Bos dan Simbah kayak gini, ini biasanya ya tetap untuk kebutuhan ya tetap bayar masing-masing, kayak bayar separuh-separuh gitu loh. Ya bayarnya ya enggak separuh-separuh sih, tergantung satu rumah itu ada berapa orang kayak gitu. Kalau Simbah sama Pak Bos ini separuh-separuh, jadi 50% Simbah, 50%-nya Pak Bos. Pun di majikan saya yang dulu juga seperti itu teman-teman. Saya yang nyeritani ini majikan saya yang dulu ya, saya jadi diceritani kalau mbah saya yang dulu itu bayarin saya itu pakai uang pribadi beliau, jadi bukan uang dari anak-anaknya kayak gitu. Kalau buat makan juga gitu, makan saya dan makannya kalau makan saya dulu ditanggung majikan sih, tapi kalau makannya mbahnya itu ya bayar sendiri. Makanya orang sini itu kalau masih muda, masih kerja, masih produktif gitu, semangat banget buat nabung untuk hari tua kayak gitu teman-teman. Mbah Akong ini juga seperti itu. Jadi beliau untuk hidup, untuk makan sehari-hari, sama untuk membayari saya itu ya dari uangnya beliau kayak gitu. Terus kemudian kalau mereka bekerja di sebuah perusahaan kayak mbahnya ini kan, itu kan pensiunan tentara ya, apa lek ngarani gitu, tentara sing perang itu lek ngarani apa kalau sudah pensiun, saya lupa, pokoknya ya wis itulah. Mbahnya itu setiap bulan juga dapat uang pensiunan dari negara, Pak Bos juga dapat uang pensiunan dari negara, tapi nggak banyak teman-teman. Uang pensiunan itu nggak banyak, kayak misalnya seperti ini, Pak Bos dapat uang pensiunan dari perusahaannya itu sekitar 1 juta per bulan ya.
Terus kemudian biaya hidupnya Pak Bos itu 1 bulan itu kira-kira habisnya 3 juta. Berarti kan uang dari apa itu, dari pensiunan ini tadi tidak mengcover seluruh kebutuhannya kan, ya masih kurang 2 juta. Nah 2 juta itu ngambilnya dari tabungan itu tadi. Tabungan itu tadi biasanya yang diambil itu bunganya sama sedikit uang dari dalam tabungan gitu loh. Terus bunga di Taiwan itu, kalau nyimpan uang di Taiwan itu bunganya juga lumayan gede teman-teman. Jadi orang sini itu kalau nabung di bank nggak rugi, nggak kayak di sono itu. Jadi mereka juga percaya sama bank gitu. Dan di sini juga kayaknya saya belum pernah mendengar, selama saya di sini loh ya, belum pernah mendengar kayak uang di bank itu lenyap secara tiba-tiba kayak di sana itu loh. Kayak di sana itu. Terus kemudian uang di bank itu tiba-tiba ditransfer kemana tanpa sepengetahuan kita kayak gitu, itu nggak ada di sini, nggak pernah saya dengar kasus seperti itu. Jadi di sini uang tabung di bank, di kantor pos itu ya aman-aman saja, makanya mereka percaya kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat uang dari mana? Dapat uang dari tabungan dan dana pensiun kayak gitu. Dan wajib ditiru. Ini mengatur keuangan, mengelola keuangan ala orang Cina itu harus ditiru. Sulap ya, sulap. Tapi kalau aku bilang mengatur keuangan begini nanti penduduk Konoha itu ya pinter banget menjawab. Bagaimana caranya mengatur keuangan jika uangnya tidak ada? Yo kerja no besti. Masa ngenteni ceblok dari langit kan tidak mungkin. Kalau kamu tidak bekerja, gimana uangnya bisa datang ke kamu? Uang itu tidak punya kaki, tidak punya sayap teman-teman. Jadi tidak bisa datang ke kantong kita sendiri, ke dompet kita, itu tidak bisa. Mimpimu terlalu indah, bangun. Kerja. Yus kerja apa lah, yang penting menghasilkan uang yang halal. Jangan nggak perlu diceritakan. Ini sayurnya tak godok sama mie-nya, biar ini nggak popo. Kalau buat mbahnya itu harus benar-benar melondot ya teman-teman. Mau mengirisi buah buat simbah teman-teman. Ini separuh wedang sama Pak Bos. Jangan lupa dikupas ya teman-teman. Nanti kalau tidak dikupas dimakan sekulit-kulitnya sama simbah. Dah, ini mau tak antarkan ke tempatnya simbah dulu.的孙子，哦，中富邦。中部帮的孙子，中部帮的孙子，哦，明年中富邦住了30年。魏军在哪里的？我知道，我知道。现在魏宝藏是我堂哥了。那个夜车了没有 ？Which turbo 没有？那今天中午吃青菜、生虾、高丽菜、白萝卜、红萝卜，那今天然后中午吃什么？那一般冬瓜今天中午吃没有，烂豆腐而已。在冰冷冻剩下那个排骨，鱼都没有了。我买了，昨天我买的。晚上？昨天我买了鱼。今天中午吃那个鱼。好。Halo Besti, hari ini yang belanja Pak Bos ya. Tadi ada tamu dari
kata Pak Bos sih orang dari Cina daratan sana, tapi nggak tahu siapa, nggak kenal, saya belum pernah melihat mereka datang kemari. Katanya Pak Bos itu memang baru pertama, tapi sebelumnya mereka sudah telepon dulu ya, kayak bikin janji. Hari ini seperti yang tak bilang tadi, Pak Bos yang belanja ke pasar, jadi saya tidak nggeret kerenjang neyeng, dan beliau juga nggak geret kerenjang neyeng. Ya Allah, hari ini aku mau masak kerang ya teman-teman. Ini ada kerang, tadi Pak Bos beli icin tapi tak masak separuh aja, terus tak masak sama kemangi ini yang langu ini. Terus untuk sayurnya ini ada ecai, di sini bilangnya ecai, tapi bahasa Indonesianya apa? Rasanya itu mirip-mirip selada air kayak gitu loh teman-teman. Ini saya rendam dulu biar uget-ugetnya itu pada keluar gitu loh. Kalau ada apa-apa yang nempel di sini itu pada kemampul semua, karena ini kan pakai air garam. Terus ini oyotnya, kayak rambut nenek ya. Ini tanaman air, jadi ditanam di dalam air, bukan di daratan. Maksudnya itu ditanam di dalam air, tapi yang ditanam di darat juga ada. Tapi Pak Bos belinya yang ditanam di air, katanya lebih bersih kalau yang ditanam di air. Ya sebenarnya podo wae sih, di air juga, cuman nggak kelihatan ada debunya gitu aja sih. Oh ya, ini lambe saya sudah mulai sembuh. Soalnya kemarin saya itu ngomong sama Pak Bos minta tolong dibeliin obat, karena kan kalau saya beli sendiri itu saya nggak bisa ngomongnya ke apotekernya gitu kan, nggak mungkin saya menduduhkan ini lambe saya cuil, begitu kan tidak mungkin, soalnya kan pakai masker toh, nanti yang ada malah saya didenda, kena denda 7.500, yo nyengir saya. Jadi sama Pak Bos terus kemudian dikasih vitamin B gitu, vitamin B kompleks apa gitu punyanya Pak Bos. Jadi semalam itu saya minum 1 butir, paginya itu sudah agak mendingan, jadi dibuat ngomong gini udah nggak sakit kepah. Tapi kemarin itu Masya Allah saya sakit sekali, sampai saya tidak bisa melanjutkan video karena saya tidak bisa ngomong teman-teman. Terus kalian tahu apa kata Pak Bos? Beliau bilang itu saya sariawan karena kebanyakan tidur malam. Kalau mak-mak di Indonesia kalau kita sakit apapun itu selalu bilang kebanyakan main HP kayak gitu ya, kebanyakan nonton TV gitu. Kalau Pak Bosku selalu apapun sakitnya, apapun keluhan saya itu selalu kebanyakan begadang gitu. Ya Allah, jangan genah. Sebenarnya Pak, saya itu begadang itu karena ngedit video ya teman-teman. Jadi kalau saya sudah selesai ngopeni mbahnya itu biasanya saya lanjutkan dengan mengedit video, karena mengedit video itu butuh waktu yang lama dan ketenangan kayak gitu. Kalau siang kan tidak bisa, soalnya bayi kan sebentar-bentar panggil kayak gitu kan ya. Jadi saya bisanya ngeditnya itu malam, dan lampunya kamar itu kan masih tak empakkan toh. Nah, Pak Bos itu mendelok lampu saya masih empan, itu kan beliau tahu kalau saya belum tidur. Nah, kalau lampunya tak matikan itu ya meripat saya blolo eno, kalau main HP terus lampunya gelap-gelap gitu kan meripat saya sakit. Jadi ya tak empakkan lampunya itu, tak nyalakan kayak gitu. Dan Pak Bos itu tahu kalau saya itu selalu tidur jam 1 kayak gitu. Makanya setiap saya mengeluh sakit apapun itu katanya karena saya kebanyakan begadang. Ya Allah, sumup teman-teman. Ini bawang sama jahe ya, ditumis dulu, terus kemudian kalau sudah harum disokkan kecap asin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah gosong seperti ini bisa ditambahkan sedikit air. Tunggu sampai umur blegudukan baru bisa dimasukkan kerangnya. Nah ini sudah umur blegudukan ya teman-teman. Airnya jangan banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan butuhnya komplak-komplak. Kemudian ditutup biar mereka kepanasan di dalam ya, nggak ada AC ya Ben. Wah ini sudah membuka semua teman-teman. Kalau sudah seperti ini kemanginya bisa dicemplungkan ya. Ini salah satu makanan favoritnya Pak Bos. Kerang dimasak seperti ini, kadang dibikin sup juga bisa. Terus ini sudah matang, sudah bisa dientas. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti terlalu tua. Tua itu udah tuh alat gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, butuhnya masih kebanyakan. Ini sayurannya ya teman-teman, ini tadi sudah tak cuci bersih, tidak tak videokan karena rahasia ya. Tidak semua itu bisa divideokan, mengingat durasi gitu, kepanjangan nanti.
Jangan lupa pasokkan minyaknya sedikit saja, tidak boleh terlalu banyak minyak karena terlalu banyak minyak nanti kolesterol. Terus bumbunya ini bawang putih doang ya. Ini tangan saya bersih, sudah cuci tangan. Ini dicemplungkan ya teman-teman. Ini sebentar saja karena ini gampang banget blondot. Terus bumbunya selain bawang tadi juga ada garam. Pokoknya masakan Cina itu bumbunya seperti itulah teman-teman. Kalau masakan rumahan ya, kalau masakan restoran ya jangan diomongkan. Beda di Indonesia pun kalau yang di restoran ya beda. Jangan lupa ditutup biar tidak diinjak tetangga karena tetangga itu adalah CCTV yang paling akurat. Masak seperti ini tuh ditumis apa digodok sebenarnya? Ya memang masaknya di sini tuh seperti itu teman-teman. Ya setengah tumis ya setengah godok. Mbok lek ngarani bagaimana? Nyebutnya bagaimana? Pokoknya ya seperti inilah masaknya di sini tuh. Sudah matang teman-teman. Ini sayur ecai. Kayak selada gitu loh, baunya harum. Wangi gitu, sedap gitu.